Yang mulai lagi di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Kalau di bagian pertama tadi, City merekrut para pemain bernama besar. Betul. Kalau di bagian yang kedua ini akan membahas soal rekrutan yang aneh sama City. Jadi selain sejumlah nama besar itu, ada sejumlah nama unik yang pernah didatangkan oleh Manchester City. Waduh. Siapa saja mereka? Nah, yang pertama ada, aduh saya gak takut salah sebut lagi, Terasil Betul. Kiat Prawut Suri. Yang ini direkrut karena orang dalam. Orang dalam, ya. Waktu itu pernah ada masa ketika Manchester City dimiliki oleh Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. So, kalau kalian penggemar Liga Inggris zaman dulu pasti ingat nih nama Thaksin Shinawatra. Mereka saat itu memasukkan 3 pemain muda Thailand ke tim cadangan mereka. Mereka adalah Terasil Dangda, Betul. Kiat Prawut Suka ini ya? Wah, Dangdan. Terasil Dangdan. Kiat Prawut Sawyeo dan Suri Suka. Suri Suka. Betul. Suka apa kalau boleh tahu? Suka mabok. Aduh. Kan dia pemain bola, nggak mungkin mabok. Kan kalau di Thailand siapa tahu. Iya, benar-benar. Nah, ketiganya ini didatangkan pada 16 November 2007. Betul. Nah, Terasil ini dari tim Muang Tok Nong Yok, sementara Kiat Prawut dan Suri ini dari Chonburi. Chonburi. Nah, tentu ketiganya ini didatangkan bukan karena kehebatan mereka, Betul. melainkan karena titipan oleh Thaksin Shinawatra Iya, tadi. padahal di Thailand ada pemain namanya Titipan. 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 Nah, Terasil ini nggak pernah main, Kak, buat tim Waduh. utamanya City. Dia tuh dipinjemin ke Gras Super 2. Nggak tahu nih, Iya. ada yang pertamanya atau enggak. Itu. Nggak tahu sekarang udah ada yang ketiganya keluar. Nah, dia tuh sempat kembali ke Muangthong serta sempat dipinjamkan ke Almeria di musim 2014-2015 di La Liga. Terasil pun menjadi tulang punggung bagi timnas Thailand hingga saat ini. Bahkan saat kemarin jadi juara tuh masih ada Terasil. Masih Terasil Dangda loh. Terasil Dangda. Nah, sementara itu nasib Kiat Prawut tak sebagus itu. Oke. Dia pensiun pada 2018 di Polistero. Waduh. Karir sepak bolanya tak secemerlang Terasil. Ia bahkan cuma main sekali buat timnas senior Thailand hingga 2010. Waduh. Sorry, dia cuma main buat timnas Thailand tuh sampai 2010 doang. Oke. Sementara Suri Suka, karirnya selamat usai jadi pemain inti di Chonburi. Oke. Dia juga sempat jadi pemain utama timnas Thailand hingga 2012. Sementara yang sukses sekarang itu adalah Avisan Jahderame. Waduh. Ini nama aslinya Jirayut. Aduh. Di suksesnya di Indonesia tapi ya. Nah, berikutnya ada Hussein Yasser. Hussein Yasser. Ini juga kalau yang tadi titipan, yang Titipan? ini saran orang Saran, iya. Yasser ini lahir di Qatar dan dari orang tua berkebangsaan Mesir. Ya, ini direkrut oleh Manchester United pada 2002 atas rekomendasi Rene Rene Moulenstein. Molenstein. Nah, karena itu Rene ini adalah pelatih timnas Qatar. Oke. Si Yasser kemudian dipinjamkan ke Royal Antwerp. Antwerp, Belgia. Nah, betul. Selain untuk menambah menit bermain, ia juga bisa mendapatkan paspor Belgia. Ya, ini dilakukan agar ia mendapatkan work permit sebagai warga negara Uni Eropa. Nah, sayangnya kesepakatan itu diputus 2 tahun kemudian meski Yasser akhirnya tetap dapat paspor si Belgia tadi. Paspor Belgia. United pun kemudian menjual Yasser ke AL Limassol, sebuah klub dari Siprus pada 2004. Liga Siprus. Dia cuma bertahan setahun karena urusan keluarga untuk kemudian pindah ke Al Sadd di Qatar. Waduh. Kalau nggak salah urusan keluarganya ada ponakan yang sunatan. Wah, sangat Dia harus remeh ya. Untuk itu doang dia harus pindah klub. Nah, pada 2005, manajer Manchester City Stuart Pearce merekrutnya. Yap. Ini terjadi atas rekomendasi mantan pemain City, Oh. yaitu Ali Benarbia yang bermain bersama Yasser di Qatar. Oke. Namun karirnya di City nggak panjang, cuma 6 bulan lah. Sebelum pada Januari 2006, ia akhirnya dilepas. Waduh, bentaran ya. Nah, berikutnya ada John Guidetti. Guidetti. Dan ini juga ada dari saran orang dalam part kedua. Oke. Bakat Guidetti ini sebenarnya dipantau oleh Sven-Goran Eriksson yang langsung merekrutnya pada tahun 2008. 2008. Ia yang saat itu masih berusia 16 tahun diturunkan ke tim City U18. U18. Ia tampil bagus dengan mencetak 13 gol dari 19 pertampilan. Nah, debutnya buat City terjadi saat kursi kepelatihan berganti pada Roberto Mancini. Roberto Mancini. Nah, ia ini dibawa ke tur pramusim di Amerika Serikat. Masalah terjadi ketika 2011 kontrak si Guidetti ini habis. Ia pun mendatangi kontrak dengan Twente. Nah, segalanya tuh berubah waktu City ngajak tur pramusim dan menyadarinya kontrak baru yang berdurasi 3 tahun. Guidetti pun setuju. Tapi dia tuh langsung dipinjemin ke Feyenoord. Gilanya di Eredivisie dia tuh mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-2 Feyenoord atas Twente. Padahal dia tuh hampir gabung dengan Twente tadi. Betul. Guidetti mencatatkan kesuksesan di Feyenoord, tapi ia dipinjamkan ke berbagai klub kayak Stoke City, Celtic sebelum kontraknya tidak diperpanjang oleh City. Betul. Guidetti pun akhirnya pindah permanen ke Celta Vigo. Aduh, sayang banget.
Nah, yang berikutnya ada juga kejutan nih karena Betul. ada nama Owen Hargreaves. Owen Hargreaves. Betul, Hargreaves ini bermain cukup oke ketika dia main di Manchester United, ya. dan bermain bagus saat ia merantau ke Jerman bersama Bayern Munchen. Nah, United menjadi akhir karir dari Hargreaves seharusnya. Apalagi United tidak mampu memperpanjang kontraknya karena cedera lututnya yang kambuhan. Sama kayak selingkuh lah. Wah, tidak bisa diobati. Saat Hargreaves tak punya klub, City datang merekrutnya untuk menggantikan Patrick Vieira yang waktu itu sudah pensiun bersama Yaya Toure. Yang waktu itu akan absen karena ikut Piala Dunia Afrika 2012. Piala Afrika 2012. Dan dia juga kalau nggak salah menggantikan posisinya Yaya Raisa. Bukan dong, beda lagi Yaya Toure. Nah, kepindahan Hargreaves ke City ini terbilang mengejutkan, Kak. Karena dia awalnya udah hampir deal sama West Bromwich Albion. West Brom bahkan. Salah satu alasannya karena City itu main di Liga Champions. Jadi dia pengen ke City karena City-nya di Liga Champions. Sialnya, Hargreaves nggak diajak. Jadi dia tuh nggak didaftarin, Kak, ke UEFA. Ya, kasihan juga. Dan di akhir musim, City tuh merebut gelar juara Premier League. Hargreaves ada dalam perayaan tersebut, tapi dia nggak dapat medali karena cuma main sekali di Premier League. Bayangkan, itu dia kalau misalnya nulis CV agak malu juga tuh. Malu. Dan itu kan kalau di Wikipedia nggak akan ada tuh juara Premier League nggak akan masuk. Ya, gitu. sedih banget. Berikutnya ada Andrea Mancini. Dan yang ini jelas karena nepotisme. Jadi ada Alf Inge Haaland yang jadi alasan bagi Erling untuk pindah ke Manchester City. Kasper Schmeichel mengekor kesuksesan ayahnya waktu itu Peter saat menjadi Premier League bersama Leicester City. Nah, Kasper beruntung karena Peter memasukkannya ke Akademi Manchester City sejak 2002. Meskipun segitu mah nggak beruntung. Kalau beruntung itu, kalau si Kasper Schmeichel ini dimasukkan sama Peter Schmeichel ke Akademi Kepolisian. Atau setidaknya jadi PNS. Jadi PNS. Nah, kisah serupa nggak terulang sama Roberto Mancini. Dia tuh memasukkan anaknya Andrea yang baru lepas bolongnya ke tim U21-nya City. Tapi Andrea tak berkembang. Ia tak terkenal ayahnya dan sekarang malah jadi pelawak. Ini serius nih jadi Haji pelawak. Andrea. Ya, Andre dong, Taulani. Nah, berikutnya nih ada Geronimo Rulli. Rulli ini baru pulang dari timnas Argentina yang berlaga di Olimpiade 2016. Ia direkrut senilai 4 juta pound dari Deportivo Maldonado. Yang meminjamkannya ke Real Sociedad. Akan tetapi Rulli ini langsung dipinjamkan kembali ke Sociedad. Anehnya 6 bulan kemudian ia dijual oleh Sociedad. Ngapain? Ke Sociedad. Jadi ngapain sebenarnya dipinjam? Ngapain direkrut kalau Betul. dipinjemin terus dijual lagi? Ujungnya dijual. Dan kalau yang di part kedua ini tuh rata-rata saat City-nya udah punya duit ya. Iya, udah gede lah. Udah gede. Dan itu tadi ya kayak pembahasan kita soal rekrutan para pemain Manchester City yang bisa dibilang aneh-aneh. Kalau menurut Alika siapa yang paling aneh? Kalau saya sebagai penggemar Chelsea ya Lampard bener, karena dia tiba-tiba pindah ke rival ya. Betul, dan jatuhnya sebenarnya dia pensiun dengan prestasi yang bisa membuat dia dinamai legenda Chelsea. Kenapa harus pindah ke tim yang belum pasti gitu masa depannya juga. Bener, lebih pasti di City sebenarnya. Itu tadi pembahasan kami di episode yang kali ini. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam.